Bid Propam Polda Jateng, Kombes Pol Aris Supriyono, baru-baru ini mengungkapkan kronologi penembakan yang melibatkan seorang pelajar SMKN 4 Semarang, GRO 17, oleh Aibda Robik Zainuddin pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024 dini hari. Menariknya, Aibda Robik mengklarifikasi bahwa penembakan tersebut bukan untuk membubarkan tawuran, melainkan karena merasa terancam oleh sepeda motor yang dikendarai korban. Dalam rapat dengar pendapat, RDP, dengan Komisi 3 DPR RI, Aris menjelaskan bahwa penembakan ini bukan terkait dengan tawuran yang terjadi sebelumnya. Ia menyatakan, akibat penembakan tersebut satu orang meninggal dunia. Penjelasan ini menjadi penting untuk memahami konteks kejadian yang sebenarnya. Aris menambahkan bahwa Aibda Robik baru saja pulang dari kantor dan saat itu bertemu dengan sepeda motor yang dikejar oleh kendaraan lain, yang membuatnya merasa terpepet. Setelah menunggu motor tersebut berputar balik, penembakan pun terjadi. Lebih lanjut, Aris menjelaskan, motif yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang, mendapat satu kendaraan yang memakan jalannya, sehingga terduga pelanggar jadi kena pepet. Ini menunjukkan bahwa situasi yang mendorong penembakan cukup kompleks. Aris juga mengonfirmasi bahwa Aibda Robik menembak sebanyak 4 kali pada pukul 0.22 waktu Indonesia Barat di depan Alfamart, Kecamatan Semarang Barat. Saat ini, Aibda Robik sedang menunggu sidang kode etik karena terbukti melanggar aturan Kapolri terkait penggunaan senjata api. Dalam kesempatan yang sama, Komisi 3 DPR memanggil Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, untuk memberikan penjelasan. Irwan mengaku siap dievaluasi atas tindakan anggotanya, yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dan teledor dalam menggunakan senjata api. Ia bertanggung jawab penuh dan siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Irwan juga memutarkan video kronologi tawuran dan menunjukkan barang bukti yang ada. Meskipun seharusnya hari itu ada sidang kode etik terhadap pelaku penembakan, sidang tersebut ditunda karena rapat dengan Komisi 3. Dengan kejadian ini, diharapkan ada evaluasi mendalam mengenai prosedur penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Menjadi dilematis. Tapi mudah-mudahan kita ambil hikmahnya saja. Tapi yang paling merepotkan kami adalah dalam waktu 1-2 hari ini, Pak. Orang mulai mengusik senjata yang dipegang polisi, Pak. Mulai diusik. Apa masih perlu kepolisian pegang senjata? Bisa Bapak gambarkan nggak di mana kelemahan-kelemahan SOP yang berkaitan dengan senjata, sampai senjata itu dengan mudah yang harusnya melindungi rakyat, tapi malah, maaf ya, bukan hanya membunuh rakyat, tapi bisa membunuh polisi. Ini hati-hati karena kajian, walaupun belum berupa undang-undang, kajian yang ada tentang bagaimana polisi cukup bermodalkan pentungan di berbagai negara maju, kelihatannya perlahan tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Berikan gambaran kepada kami betapa masih pentingnya senjata itu dipegang. Pak Kapolrestabes, jika mengacu pada literatur, Polri ini sipil, Pak. Polri ini sipil. Dan saya tidak boleh malu-malu harus mengutip pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan, saya baca saja, biar kami menyampaikan ini berdasarkan pesanan dan aspirasi yang ada. Apa bunyi pasal itu? Di situ disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Itu ciri dari polisi sipil. Apa yang membedakan polisi sipil dengan tentara misalnya? Polri adalah sipil, karena itu dia non-kombatan, non-tempur.
Apa yang membedakannya dengan tentara? Tentara kombatan, tempur. Akhirnya kami capek menjelaskan kepada masyarakat bahwa polisi masih perlu pegang senjata. Ada literatur yang akhirnya tadi pagi saya temukan, sesungguhnya polisi itu tidak perlu pegang senjata, kecuali sedang menghadapi kasus-kasus berat tertentu. Apa itu? Terorisme, kejahatan besar. Hanya itu yang polisi boleh pegang senjata. Itu pun dengan izin. Lalu ada catatan yang mengikuti kapan senjata itu dikembalikan. Melihat bayang-bayang ini, maka mulailah jika polisi itu masih boleh pegang senjata, gunakan secara baik. Jangan digunakan untuk menghadapi rakyat. Sekarang khusus kepada Pak Kapolres Tabes yang saya dengar reputasinya bagus. Ya, saya dengar. Karena itu saya berharga untuk menyampaikan saran. Pak, jangan pasang badan melindungi anggota dalam kasus ini, Pak. Cintai kepolisian dengan bertindak tegas. Kalau dia salah, lakukan kesalahan. Karena kalau di Sumatera Barat kan sudah ada proses persidangan dan dipecat. Lalu di Semarang Bapak sudah melakukan apa? Dan akan melakukan apa terhadap hal ini? Satu tujuannya agar masyarakat tenang, masyarakat merasa aman. Polisi masih boleh pegang senjata, tapi polisi itu tidak mengarahkan senjatanya ke masyarakat. Apa yang akan Bapak lakukan sebagai terobosan agar kejadian ini tidak terulang? Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolres Tabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Terduga pelanggar telah melanggar Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dan kita juga telah terapkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian. Dan kepada terduga pelanggar hanya tinggal menunggu sidang kode etik yang seyogyanya kami laksanakan di hari ini, kami tunda untuk kami laksanakan di hari selanjutnya. Demikian yang kami perlu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motif Aibda Robik Zainuddin atau Aibda RZ menembak seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gama Rizky Nata Oktavandi atau GRO mulai terungkap. Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaku, Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Aris Supriyono mengungkap motif kejadian ini. Menurut Aris, motif penembakan Aibda Robik karena kesal kena pepet saat dirinya akan pulang dari kantor ke rumahnya. Saat itu, korban dianggap telah mengganggu jalannya Aibda Robik. Saat itulah Aris menyatakan bahwa pelaku sempat mengejar korban yang kabur ke dalam gang. Namun saat itu, pelaku menunggu sampai korban balik kembali ke titik semula. Tak lama kemudian, korban kembali ke titik semula yang menjadi tempat terjadinya aksi saling pepet. Di saat itu, Aibda Robik melakukan penembakan kepada korban. Dalam kasus ini, terduga Aibda Robik melanggar Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api. Selain itu, pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik